Assalamualaikum, halo semuanya. Steve Trevino, seorang stand-up komedian asal Amerika, menyampaikan satu pesan yang mendalam, ya, yaitu lower your expectations. Pesan ini ya saya singkat saja tentang lower your expectations ini begitu mendalam dan begitu berarti, bermakna. Ini tentang menjadi realistis karena kita harus menerima apa dan siapa diri kita. Kita harus menerima bahwa kita punya kelebihan dan kekurangan. Kita punya kekuatan, kita punya hambatan, kita punya tantangan yang harus kita hadapi. Kita punya diri kita itu seperti ini. Ya, misalnya apa yang sudah kita dapatkan, ya, tentu harus kita terima, ya. Orang tua yang sedemikian, ya, pasangan yang sedemikian, tetangga yang sedemikian, ya harus sekali kita terima. Tidak bisa kita tidak menerima kenyataan. Ya, kita harus bisa menerima kenyataan. Realistis. Menjadi realistis juga berkaitan dengan pilihan karir, berkaitan dengan misal selain pilihan karir juga pilihan tentang jodoh, pilihan tentang tempat tinggal. Bersikap realistis itu kita menerima keadaan kita, menerima misalnya bentuk fisik kita, menerima misalnya kemampuan kita yang artinya yang sangat sulit untuk diubah, ya. Misalnya sudah punya kualifikasi untuk ilmu-ilmu sosial humaniora misalnya, kemudian ingin masuk dunia lain, misalnya dunia teknik, misalnya arsitektur, apakah itu realistis, ya, sudah masuk ke dalam lingkup, ya, pekerjaannya, dunia karirnya, ya, akademiknya sudah masuk di sosial humaniora, tiba-tiba pindah ke arsitektur misalnya, atau pindah ke teknik sipil, pindah ke engineering, ya, otomotif atau something like that. Apakah mungkin? Ya, mungkin saja, tapi tentunya akan memberikan dampak bagi diri kita kalau kita melakukan hal itu. Dampaknya akan sangat besar, ya. Misalnya itu. Kemudian Anda sudah memperoleh satu pekerjaan, ya. Karena merasa kurang puas misalnya dengan pendapatan, dengan Anda dibayar sekian, Anda ingin segera keluar dari satu lingkup itu, misal, ya. Ternyata setelah Anda keluar, ya, dengan berbagai alasan, tuh ternyata sulit juga untuk memperoleh, ya, suatu pekerjaan yang baru, ya. Ya, itulah maka kenapa menjadi realistis itu sangat penting. Terimalah bahwa misalnya disyukuri bahwa Anda bekerja memperoleh penghasilan, ya, pendapatan, walaupun misalnya kecil pendapatan itu, misal, ya, seperti itu. Kemudian juga walaupun Anda punya rumah yang kecil, ya, diterima. Bukan kemudian menerima takdir ini atau menerima satu kenyataan tentang diri kita, ya, adalah suatu bentuk pasrah atau putus asa. Bukan, beda. Ketika Anda tetap berusaha dan Anda berusaha dalam kapasitas Anda, misal sesuai dengan apa yang Anda sudah tekuni sejak lama, sesuai dengan apa yang Anda sudah dapatkan, ya. Kalau sudah memperoleh satu hal, ya, maka ambillah yang realistis itu. Jangan mencari sesuatu yang unrealistik. Jadilah bertanggung jawab atas kemauan kita dan atas kebutuhan kita. Sementara kemauan kita pasti lebih banyak daripada kebutuhan kita. Kita butuh, misalnya kita butuhnya hanya 10 juta misalnya.
Kemudian kita punya kemauan ya 15 juta lebih besar. Tidak taunya ya kita untuk saat sekarang ini hanya diberikan misalnya di bawah UMR, ya misalnya di bawah 5 juta atau di bawah 3 juta. Kemudian itulah yang kita bisa dapatkan ya, misal untuk ya beberapa tahun terakhir misalnya. Lantas kita nggak bisa kemudian mencari-cari ya, misal apalagi kalau melihat kondisi saat ini juga perekonomian ya sedang agak kurang baik karena pandemi, walaupun sudah mulai membaik, tapi itu membutuhkan ya satu usaha lebih. Kemudian juga kita harus tahu kita punya cita-cita atau enggak. Misal kita punya visi atau enggak. Visi kita, misi kita bisa lebih penting daripada jumlah. Tapi juga kita punya visi, kita punya misi harus realistis. Kita punya keinginan harus realistis ya. Lulus S2 ingin lulus S2 atau lulus S3 ingin mengajar di kampus yang sangat tua kayak kampus internasional misalnya, ingin mengajar di Oxford, Inggris. Apakah kita punya kekuatan untuk sampai di sana, untuk mengajar di sana? Misal seperti itu. Ya, kalau tidak, why not? Kita misal mengajar di kampus-kampus yang masih baru, yang masih permulaan, masih juga kampus yang merintis. Tidak ada salahnya kalau kita berada di tempat-tempat yang masih merintis. Ingin punya gaji besar, bekerjalah di perusahaan yang besar. Kalau tidak bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar, bekerjalah di perusahaan yang kecil. Jadilah orang besar. Menjadi orang besar dengan membesarkan ya perusahaan yang besar itu. Ini tidak hanya perusahaan, misal bisa juga yayasan, institusi semacam NGO, atau juga misalnya kampus ya, lembaga pendidikan ya, kampus sekolah ya, itu semuanya bisa dari kecil kita besarkan. Ketika kita membesarkan sesuatu instansi, institusi yang kita upayakan dari kecil, atau kita bantu setidaknya dari pertengahan, maka kita bisa menjadi sebagian dari orang besar karena turut membesarkan, bukan jadi orang kecil di perusahaan besar.